Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua, sahabat kebun berkah dimanapun sahabat kebun berkah berada. Mudah-mudahan di hari ini sahabat kebun berkah semua dalam kondisi yang sehat ya, dan terus semangat di dalam melakukan aktivitas sehari-hari. Sahabat kebun berkah yang berbahagia, jumpa lagi ya di channel Junediono Kebun Berkah, yang merupakan channel resmi kebun berkah. Channel yang menginformasikan ini ya terkait tentang kehutanan, pertanian, perkebunan, wisata, terutama wisata alam. Ada juga Sukarobot ya, ini Sukarobot yang merupakan pelatihan bagi putra-putri sahabat kebun berkah atau bagi adik-adik di bidang robotik, animasi, coding, dan web programming. Silahkan bagi putra-putri sahabat kebun berkah ataupun adik-adik ya yang ingin mengembangkan bakatnya, mengembangkan keahliannya terkait 4 bidang tadi, bisa berlatih, bisa mendaftarkan diri di Sukarobot Academy Bogor. Dan di channel Junediono Kebun Berkah juga menginformasikan kegiatan dan produk-produk para petani kebun berkah. Dan di kebun berkah ada juga Saung Kebun Berkah yang memproduksi, membudidayakan, dan jual beli ya tanaman hias sahabat kebun berkah. Dan ini terletak di Kampung Pasir Tengah, Desa Sukaharja, Kecamatan Cijeruk, Kabupaten Bogor ya. Silahkan sahabat kebun berkah bisa main ke sana dan jangan lupa beli tanaman hiasnya. Sahabat kebun berkah yang berbahagia, hari ini kita akan membahas pupuk ya. Pupuk, dan kita ketahui bahwa pupuk berdasarkan bahan bakunya bisa dibedakan menjadi dua ya, yaitu pupuk organik dan pupuk anorganik. Pupuk organik sendiri merupakan pupuk yang berbahan baku dari bahan-bahan organisme ya, seperti tumbuhan misalkan daunnya, batangnya, maupun yang lain yang diproses menjadi pupuk ataupun menjadi kompos, ataupun juga mungkin ada bagian-bagian dari makhluk hidup lain ya, misalkan hewan yang diproses menjadi pupuk. Nah, ini disebut sebagai pupuk organik. Yang kedua adalah pupuk anorganik atau bisa juga disebut sebagai pupuk kimia atau pupuk pabrikan sahabat kebun berkah. Ini dilihat dari bahan bakunya, berasal dari mineral ataupun zat-zat kimia ya sahabat kebun berkah, atau bahan-bahan kimia. Dan sahabat kebun berkah, saya juga menyapa sahabat-sahabat kebun berkah ngapaker ya, ngapaker, mudah-mudahan sehat selalu nih paguyuban ngapak ya. Nah, ini seperti ini ya, ini ada plakat, ada plakat paguyuban wong ngapak Maluku ya. Nah, kebetulan saya pernah menjadi ketuanya di sana ya, waktu tugas di Provinsi Maluku. Mudah-mudahan sahabat kebun berkah yang berada di Maluku, khususnya di Paguyuban Ngapak, dalam keadaan sehat ya, dalam keadaan sehat walafiat. Dan tentunya warga-warga Ngapak di Banyumas, Cilacap, Purbalingga, Banjarnegara, Kebumen, Gombong, dan sebagainya tetap kompak ya. Baik sahabat kebun berkah yang berbahagia, kita lanjutkan ya. Tadi kita sudah membagi pupuk berdasarkan bahan bakunya ya, yang terbagi menjadi dua ya tadi ya. Dan pada hari ini kita akan membahas khusus pupuk anorganik atau pupuk kimia atau pupuk pabrikan. Dan salah satu artikel yang akan kami sampaikan adalah artikel dari Tasya ya, dari Tasya Nur Halimah Utami.
Dia adalah mahasiswi dari Universitas Gadjah Mada ya. Artikel ini diupload di ResearchGate di bulan Oktober tahun 2020 ya. Nah, ini membahas, mengemukakan pupuk anorganik dan beberapa jenis yang sangat populer digunakan di masyarakat Indonesia. Sahabat kebun berkah yang berbahagia, seperti apa yang kami antarkan tadi, pupuk merupakan suatu zat ya, yang bisa saja mengandung satu atau lebih dari satu unsur hara ya, yang memang dibutuhkan oleh tanaman di dalam menunjang tumbuh kembang tanaman tersebut ya. Jadi memang pupuk itu tadi adalah zat ya, zat yang mengandung bisa satu atau lebih dari satu unsur hara ya, unsur hara yang merupakan zat yang diperlukan oleh tanaman untuk menunjang tumbuh kembangnya. Ada yang untuk pembungaan, ada untuk pertumbuhan batang, daun, akar, ada juga untuk proses di dalam pematangan buah ya. Jadi unsur-unsur itu atau pupuk itu diperlukan oleh tanaman di dalam tumbuh kembangnya ya. Sahabat kebun berkah yang berbahagia, secara umum pupuk itu berfungsi sebagai sumber unsur hara untuk memenuhi kebutuhan hara tanaman, serta bisa digunakan juga untuk memperbaiki struktur tanah ya. Jadi terkadang ada unsur yang misalkan gambut terlalu asam, maka kita berikan pupuk-pupuk yang tentunya basah ya, sehingga bisa menetralkan dari keasaman gambut misalkan. Jadi bukan hanya saja untuk menumbuh kembangkan tanaman tadi, tetapi juga bisa digunakan untuk memperbaiki struktur tanah. Pemberian pupuk pada media tanam dapat meningkatkan kadar hara yang akhirnya dapat meningkatkan kesuburan pada media tanam tadi. Sahabat kebun berkah yang berbahagia, tadi kita juga sudah menyinggung terkait dengan arti atau definisi dari pupuk anorganik atau pupuk kimia atau pupuk pabrikan, sahabat kebun berkah. Jadi di dalam artikel yang ditulis oleh Mbak Tasya ini mendefinisikan ya, sama dengan saya yang tadi sampaikan ya. Pupuk anorganik merupakan pupuk yang dibuat melalui proses pengolahan oleh manusia dari bahan-bahan mineral ya. Dan pupuk anorganik ini biasanya lebih murni dibandingkan dengan pupuk organik, dan kebutuhan dari pupuk anorganik ini atau kandungan dari pupuk anorganik ini bisa dihitung, sahabat kebun berkah, serta di dalam prakteknya, di dalam praktek penggunaannya atau aplikasinya, pupuk anorganik lebih praktis dan lebih mudah dibanding dengan pupuk organik, sahabat kebun berkah. Sahabat kebun berkah yang berbahagia, ada beberapa unsur hara ataupun senyawa atau unsur kimia ya, yang dominan ya, yang dominan di dalam pembuatan pupuk anorganik ini, yaitu senyawa tersebut adalah senyawa nitrogen atau N ya. Terus yang keduanya adalah fosfor atau P, dan kalium atau K. Maka sahabat kebun berkah, saya yakin bagi para petani-petani sudah mengenal adanya pupuk anorganik N, P, K,
K ya. Jadi ini adalah unsur-unsur yang atau senyawa-senyawa yang umum ya, yang umum dan yang didapat di pupuk anorganik ini ya. Walaupun nanti ada senyawa-senyawa yang lain, tapi 3 unsur ini memiliki lebih umum ya, lebih dikenal di kalangan masyarakat atau petani kita. Sahabat kebun berkah, ada beberapa pupuk anorganik ya yang disampaikan oleh Mbak Tasya ini. Ada 15 ya. Yang pertama adalah pupuk NPK Mutiara ya. Dengan perbandingan misalkan 16 16 16 ya. Jadi pupuk NPK Mutiara ini memiliki 2 unsur yang sangat bermanfaat bagi tanaman ya, yaitu unsur mikro dan makro. Dan pupuk NPK Mutiara juga termasuk dalam kategori pupuk majemuk. Pupuk ini berbentuk butiran atau granula ya, dan berwarna biru dan mudah larut di dalam air. Pupuk mutiara dapat digunakan pada semua jenis tanaman seperti tanaman sayuran, tanaman pangan maupun tanaman perkebunan. Dan pupuk NPK Mutiara bisa diaplikasikan sebagai pupuk dasar maupun pupuk susulan ya. Pupuk dasar itu pupuk yang diberikan pada tanaman pada saat tanam ya, atau bahkan sebelum tanam, yang dibiarkan beberapa waktu ya, dan baru kita tanam beberapa waktu kemudian. Ya, biasanya kalau di kehutanan pupuk dasar ini menggunakan pupuk organik, entah itu pupuk kandang maupun pupuk kompos. Namun pupuk NPK ini, pupuk mutiara ini ya, bisa dijadikan sebagai pupuk dasar sahabat kebun berkah. Adapun kandungan pupuk NPK Mutiara 16 16 16, yang pertama adalah mengandung kandungan 16% N, kandungan 16% P2O5 atau fosfat ya, mengandung kandungan 16% K2O sebagai unsur dari kalium ya. Jadi kandungan N-nya 16%, kandungan P-nya 16%, dan kandungan K-nya 16%. Dan yang keempat adalah kandungan magnesiumnya, MgO-nya adalah 0,5%. Dan kandungan CaO-nya atau kalsiumnya adalah 6%, sahabat kebun berkah. Inilah pupuk anorganik pertama yang sangat dikenal di kalangan petani, di kalangan masyarakat kita. Yang kedua adalah pupuk NPK BASF 15 15 15 ya. Pupuk NPK BASF merupakan salah satu jenis pupuk majemuk yang mengandung sedikitnya 5 unsur hara, mikro dan makro yang sangat dibutuhkan tanaman. Pupuk ini berbentuk granula atau butiran yang berwarna biru pudar yang biasanya dikemas dalam kemasan plastik. Pupuk NPK BASF dibuat menggunakan proses ODA ya, melalui pelarutan batuan fosfat menggunakan asam nitrat. Pupuk NPK BASF memiliki khasiat yang cukup baik bagi pertumbuhan tanaman dengan reaksi yang cukup cepat, sahabat kebun berkah. Ya, adapun kandungannya memiliki kandungan N 15%, kandungan MgO atau magnesium 0,5%, kandungan CaO atau sebagai kalsiumnya, K-nya adalah 6%, Ca-nya ya bukan K ya. Kandungan Ca-nya adalah 6%,
Kandungan P-nya di dalam P205 adalah 15% dan kandungan kalium atau K2O-nya 15%, sahabat kebun berkah. Inilah jenis pupuk anorganik yang kedua, pupuk NPK BASF 15-15-15. Pupuk yang ketiga, pupuk anorganik yang ketiga adalah pupuk NPK Ponska. Ya, pupuk NPK Ponska. Pupuk NPK Ponska sangat mudah larut dalam air atau higrokopis ya, sehingga tanaman begitu sangat mudah untuk menyerap nutrisi yang ada di kandungan pupuk Ponska tersebut. Pupuk ini juga memiliki bentuk granula atau butiran dan berwarna merah muda, namun juga kadang berwarna oranye. Pupuk NPK Ponska tidak dijual bebas dan didistribusikan secara tertutup ya, sehingga mungkin hanya dijual ke petani-petani yang tergabung di dalam kelompok tani yang terdaftar ya. Ini yang Ponska. Tapi saya kemarin melihat ya, sahabat kebun berkah, ada di Shopee juga ini ya, di pupuk Ponska ini. Atau mungkin sudah ada perubahan kebijakan dari produsen pupuk Ponska-nya sendiri. Pupuk Ponska 15-15-15 memiliki kandungan unsur sulfurnya atau belerangnya adalah 10%, unsur fosfatnya atau P-nya adalah 15%, nitrogennya adalah 15% dan kaliumnya 15%. Ada unsur S di sini ya, sahabat kebun berkah Ponska. Baik sahabat kebun berkah yang berbahagia, jenis pupuk anorganik yang keempat adalah pupuk TSP. Kandungan fosfor 46% atau tertulis di dalam labelnya atau di dalam karungnya atau wadahnya adalah 46% P2O5. Pupuk TSP 46% fosfor ini berbentuk granula atau butiran yang memiliki warna abu-abu yang bebas dari debu dan mudah disebarkan. Dan pupuk fosfor umumnya tidak bisa mudah larut di dalam air ataupun bereaksi dengan air yang lambat atau tidak higroskopis. Pupuk TSP bisa digunakan sebagai pupuk dasar ataupun pupuk susulan. Susah larut di dalam air ya, atau tidak higroskopis ini, sehingga dapat disimpan dalam jangka waktu yang lama. Namun dengan catatan kondisi penyimpanannya yang baik ya, sahabat kebun berkah. Pupuk TSP 46 fosfat mengandung senyawa fosfat yang hampir seluruhnya larut dalam air dan dapat diserap segera oleh tanaman. Adapun bentuk pupuk TSP sebagai sumber fosfor sangat bermanfaat bagi tanaman terutama pada fase pertumbuhan. Ya, dari fase pertumbuhan sangat memerlukan unsur P, sahabat kebun berkah. Sahabat kebun berkah yang berbahagia, adapun kandungan pupuk TSP 46 fosfat adalah kandungan fosfornya antara 44 sampai 46 fosfor ya, dalam bentuk P2O5. Sahabat kebun berkah yang berbahagia, pupuk anorganik yang kelima adalah pupuk SP36 ya, pupuk SP36. Pupuk SP36 bersifat tidak higrokopis atau tidak mudah terserap air ya, atau larut air, sehingga dapat disimpan dalam waktu yang cukup lama dengan catatan sama dengan pupuk TSP 46 fosfat ya. Tempat penyimpanannya bagus ya, atau cara penyimpanannya bagus. Pupuk SP36 terbuat dari fosfat alam dan sulfat, serta bentuknya granular atau butiran-butiran dengan warna abu-abu.
Sifatnya yang sulit larut dalam air dan bereaksi lambat, sehingga sering digunakan sebagai pupuk dasar, sahabat kebun berkah. Namun dapat juga digunakan untuk pemupukan susulan. Reaksi kimianya tergolong netral, tidak higrokofis dan bersifat membakar. Pupuk ini memiliki kandungan fosfor yang lebih rendah dan dapat juga diaplikasikan sebagai pupuk susulan dengan cara ditaburkan di sekeliling tanaman ya. Adapun kandungan pupuk SP36 ini adalah P205-nya sebagai unsur P kurang lebih 36%. Kadar P2O5 larut asam nitrat minimal 34%. Kadar P205 larut dalam air mineral, air biasa ya, minimal 30%. Sedangkan kadar air maksimal adalah 5%. Kadar air asam bebas sebagai H3PO4 adalah maksimal 6%, sahabat kebun berkah. Inilah pupuk jenis anorganik yang kelima, pupuk SP36. Sahabat kebun berkah, yang selanjutnya jenis pupuk anorganik yang ke-6 adalah pupuk SP18. Pupuk SP18 merupakan pupuk fosfor yang memiliki kandungan P2O5 paling rendah daripada kedua pupuk, baik TSP maupun SP ya. Kadar P2O5 pada pupuk SP18 ini hanya 18%, sahabat kebun berkah. Pupuk SP18 memiliki bentuk butiran atau granular dan berwarna abu-abu dan agak sulit larut dalam air. Pupuk ini bisa digunakan sebagai pupuk dasar maupun pupuk susulan, serta pupuk SP18 sama dengan SP36, hanya kandungan fosfornya lebih rendah ya. Nah, selisih kurang lebih 18% di dalam P205. Adapun kandungan senyawa di dalam pupuk SP18 adalah memiliki kandungan fosfat di dalam P205 sebesar 18%, serta memiliki kandungan sulfur sebanyak 3,94% ya, sahabat kebun berkah. Sahabat kebun berkah yang berbahagia, pupuk yang ke-7, anorganik yang ke-7 adalah pupuk urea. Pupuk urea merupakan pupuk anorganik atau pupuk kimia atau pupuk pabrikan yang mengandung nitrogen atau N berkadar tinggi ya. Unsur nitrogen merupakan zat hara yang sangat diperlukan tanaman. Pupuk urea berbentuk butir-butir kristal atau butiran tidak berdebu dan berwarna putih. Maka orang Jawa terutama Banyumas, pupuk urea ini kadang-kala disebut sebagai garam ya, karena bentuknya memang kristal putih seperti garam. Namun di pupuk urea ini juga selain berwarna putih, ada juga yang berwarna merah muda, sahabat kebun berkah. Pupuk urea dengan rumus kimia NH2CONH2 ini merupakan pupuk yang mudah larut dalam air dan sifatnya sangat mudah menghisap air atau higroskopis. Karena itu, sahabat kebun berkah di dalam menyimpannya harus hati-hati ya. Harus tempat yang kering dan tertutup rapat, karena memang mudah menyerap tadi ya, nanti jadi cair dan hilang, sahabat kebun berkah. Adapun kandungan dari pupuk urea adalah kadar air maksimal 0,5%, kadar biuret maksimal 1%, dan kadar nitrogennya ada 46%, sahabat kebun berkah. Sahabat kebun berkah yang berbahagia, pupuk yang ke-8 adalah pupuk ZA. Ya, pupuk ZA merupakan pupuk nitrogen berkadar rendah. Kandungan nitrogen pada pupuk ZA lebih rendah daripada pupuk urea tadi yang dijelaskan.
Pupuk ZA mengandung dua unsur hara, yaitu nitrogen dalam bentuk amonium NH ya, sebesar 20%, dan belerang sebesar 23% ya, sulfur ya, S-nya. Pupuk ini berbentuk kristal dan berwarna putih atau oranye ya. Pupuk ZH mudah larut dalam air, namun tidak higroskopis atau tidak menghisap air ya. Senyawa kimianya stabil sehingga tahan disimpan dalam waktu yang lama. Pupuk ZA dapat diaplikasikan pada semua jenis tanaman, baik sebagai pupuk dasar maupun pupuk susulan, sahabat kebun berkah. Adapun kandungan dari pupuk ZA, nitrogen atau N-nya 20,8%, belerang S 23,8%, kadar air maksimal 1%, kadar asam bebas sebagai H2SO4 maksimal 0,1%. Jenis pupuk anorganik yang ke-9 adalah pupuk cantik ya. Ini sering digunakan oleh masyarakat kita di Indonesia. Pupuk cantik merupakan pupuk majemuk yang mengandung unsur nitrogen dan kalsium. Pupuk cantik berbentuk granular, berwarna putih susu ya, dan bersifat higroskopis ya, bisa menghisap air ya. Mudah larut dalam air dan mudah diserap oleh akar tanaman. Adapun kandungan nitrogen pada pupuk cantik adalah 13,5%, nitrogen dalam bentuk nitrat atau NO3 yang mudah larut dalam air dan dapat segera diserap langsung oleh tanaman sekitar 13,5%. Nitrogen dalam bentuk amonium NH4+ yang mempunyai aktivitas proses lebih panjang sehingga mengurangi hilangnya unsur nitrogen akibat penguapan dan pencucian ya. Adapun kandungan pupuk cantik ya adalah kandungan nitrogen sebesar 27% dan kalsium CaO 12%. Kandungan nitrat atau nitrogen dalam bentuk nitrat NO3- dan amonium NH4+ sebesar 13,5%. Dan kandungan kalsium dalam bentuk CaO sebesar 12%. Sahabat kebun berkah yang berbahagia, pupuk anorganik yang ke berapa ya? 10 ya. Adalah pupuk kalium klorida. Ya. Pupuk kalium klorida yang paling populer dan paling banyak digunakan oleh para petani adalah pupuk KCl. Pupuk KCl biasanya berbentuk kristal dan berwarna merah atau putih. Pupuk KCl atau pupuk MOP, muriate of potash, memiliki kandungan unsur kalium K dan klorida Cl. Kandungan kalium pada pupuk KCl cukup tinggi, kurang lebih 60% dalam bentuk K2O, dan kloridanya atau Cl-nya sebesar 35%. Pupuk ini sangat cocok diaplikasikan untuk memenuhi kebutuhan kalium pada tanaman yang memiliki sifat toleran terhadap unsur klorida Cl, dan juga sangat baik digunakan pada tanah dengan kadar klorida rendah. Kandungan pupuk kalium klorida adalah KCl-nya mengandung 60% K dalam bentuk K2O tadi ya, dan klorida Cl sebesar 35%. Pupuk anorganik yang ke-11 adalah pupuk kalium sulfat. Pupuk kalium sulfat merupakan pupuk kalium pioner di pasaran Indonesia. Keberadaannya adalah yang pertama di antara pupuk-pupuk kalium lainnya. Pupuk kalium sulfat dibuat dari campuran kalium oksida dan asam belerang, sehingga penamaannya sering disebut sebagai pupuk ZA. ZK ya, mohon maaf ya, ZK atau Swazelzuru kali ya, ZK. Pupuk kalium sulfat atau pupuk ZK berbentuk butiran-butiran kecil dengan warna putih
Sifatnya tidak higroskopis dan bereaksi asam jika diaplikasikan ke tanah ya. Jadi ZK itu bisa menaikkan pH sahabat kebun gerah karena sifatnya yang asam. Adapun kandungan pupuk kalium sulfat atau ZK mengandung 50% unsur hara makro K dalam bentuk K2O dan unsur hara sekunder sulfurnya adalah 17%. Jadi ada unsur hara makro sekunder yang dalam bentuk es sulfur sebesar 17%. Dan kadar klorida maksimal 2,5%, kadar air maksimal 1%. Sahabat kebun berkah, pupuk anorganik yang ke-12 pupuk dolomit ya, pupuk dolomit. Ini pupuk yang mengandung unsur kalsium dan magnesium. Kapur dolomit banyak dipakai untuk mengapur tanah asam ya, karena sifatnya akan basah ya, sifatnya basah sehingga bisa digunakan untuk menetralkan ya tanah-tanah yang bersifat asam. Dan informasi yang didapat bahwa kapur ini atau pupuk dolomit ini merupakan pupuk yang terbaik ya di antara jenis-jenis pupuk kapur lainnya. Karena dolomit merupakan kapur yang paling populer dan paling banyak digunakan di Indonesia. Adapun kandungan dari pupuk dolomit mengandung MgCO3 45,6%, CaCO3 54,3% atau 0,36 magnesium oksida dan 54,1% CaO. Ya, jadi ada MgCO3-nya 45,6%, CaCO3-nya 54,3%, atau bisa juga mengandung 0,36% MgO dan 54,1% CaO ya, serta memiliki kandungan MES ya 100% sahabat kebun berkah. Baik sahabat kebun berkah yang berbahagia, pupuk anorganik yang ke-13 adalah pupuk kapur tohor ya. Kapur tohor atau dikenal pula dengan nama kimia kalsium oksida CaO merupakan hasil pembakaran kapur mentah kalsium karbonat atau CaCO3 pada suhu kurang lebih 90 derajat Celcius. Kapur tohor merupakan senyawa kimia yang berbentuk padatan putih ya atau keabu-abuan yang menyerupai batu gamping. Pupuk kapur tohor berfungsi untuk menaikkan pH tanah, meningkatkan ketersediaan unsur hara dalam tanah, menetralisir senyawa-senyawa beracun ya, baik yang organik maupun non-organik, merangsang populasi dan aktivitas mikroorganisme tanah. Dan kandungan daripada pupuk kapur tohor ini adalah memiliki kandungan CaCO3 sebesar 85%. Baik sahabat kebun berkah yang berbahagia, pupuk yang anorganik yang ke-14 adalah pupuk daun ya. Pupuk daun merupakan pupuk pelengkap yang umumnya diaplikasikan dengan cara disemprotkan ke daun dan ke seluruh bagian tanaman. Pupuk ini berbentuk granul berwarna putih dan berupa pupuk majemuk water soluble ya. Majemuk yang water soluble ya, yang diproduksi dengan teknologi mutakhir dengan komposisi unsur hara yang merata di setiap granulnya. Pupuk daun digunakan pada hampir seluruh kegiatan bercocok tanam karena peran unsur-unsur hara mikro yang begitu penting. Maka pemberian pupuk daun dianggap wajib dan seharusnya tidak diabaikan. Jika hanya mengandalkan pupuk akar yang mudah menguap misalkan, ataupun umumnya hanya mengandung unsur hara makro, tentu saja kebutuhan unsur mikronya tidak terpenuhi. Maka harus
gunakan pupuk daun ini yang karena mengandung banyak unsur hara mikro, sahabat kebun berkah. Adapun kandungan pupuk daun memiliki kandungan unsur hara makro dan mikro yang terdiri dari unsur N 9,01%, P2O5 5,8%, K2O 6,12%, serta unsur-unsur lain seperti S, sulfur ya, belerang 1,89%, magnesium Mg 0,03%, ferum atau besi 0,02%, Zn atau seng 37,22%, Mo 47,91%, Mn mangan 57,58%, CO 4,66 ppm, B 0,04%, dan Cu 0,01% ya. Jadi unsurnya luar biasa lengkap nih pupuk daun ini. Baik sahabat kebun berkah yang berbahagia, pupuk anorganik yang terakhir yang ke-15 adalah pupuk kalsium ya. Kebutuhan tanaman akan unsur kalsium perlu diberikan dengan penyemprotan. Kombinasi unsur kalsium dan nitrogen dalam bentuk nitrat memberikan efek yang baik karena pupuk menjadi lebih mudah larut dalam air. Pupuk kalsium berbentuk butiran kristal yang water soluble ya. Gejala nyata dari tanaman yang kekurangan kalsium, misalkan rontok bunga ya, ada juga rontok buah, ujung buah dan tangkai menguning, kulit buah mudah pecah, buah mudah busuk, dan sebagainya. Ini adalah tanda-tanda tanaman yang kekurangan kalsium. Untuk itu, apabila sahabat kebun berkah menjumpai tanamannya seperti itu, alangkah baiknya segera dilakukan pemupukan dengan pupuk yang mengandung kalsium tinggi ya, yang dapat diaplikasikan dengan cara dikocor ataupun disemprotkan ke seluruh bagian tanaman. Adapun kandungan pupuk kalsium, yang pertama adalah memiliki kandungan unsur hara yaitu kalsium dan nitrogen dalam bentuk nitrat. Yang kedua memiliki kandungan N nitrogen sebesar 15,5%, terdiri dari 1,1% NH4 amonium nitrogen dan 14,4% NO3 nitrat nitrogen ya. Yang ketiga memiliki kandungan CaO kalsium oksida 25,99% yang terdiri dari 18,58% kalsium. Itulah ya sahabat kebun berkah. Baik sahabat kebun berkah yang berbahagia, itulah terkait tentang pupuk anorganik atau pupuk kimia atau pupuk pabrikan biasanya kita sebut. Mudah-mudahan pengenalan ini bisa bermanfaat bagi para petani ya, dimanapun para petani berada, dan mudah-mudahan channel Junedi Yono Kebun Berkah terus memberikan informasi-informasi edukatif terkait tentang pertanian, kehutanan, perkebunan, wisata alam, kegiatan-kegiatan para petani maupun produk-produk para petani. Silakan para petani, terutama yang sudah bergabung di dalam Kebun Berkah, bisa mengirimkan ke kami video dengan catatan video itu merupakan video produk ataupun kegiatan petani asli ya. Tidak ada unsur pornonya, tidak ada unsur kekerasannya, tidak ada unsur penghinaan sara, tidak ada unsur hoax, dan tidak ada unsur-unsur yang lain kekerasan yang dilarang di negara kita di Indonesia. Terima kasih dan jangan lupa untuk subscribe ya, untuk subscribe, komen, tonton, like, share maupun join ke channel ini, channel Junedi Yono Kebun Berkah. Terima kasih dan tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi.